19. Ya, dari 19 tambah ke 16 tambah 35. Paham nggak ini maksudnya? 35 tambah 8 hasilnya 43. 43 tambah 3. Nah, jadi kumulatif. Sesuai jumlah datanya. Ini udah semua, dapat frekuensi kumulatifnya sekian persen gitu ya. Jadi yang nilainya paling besar yang mana? Yang paling banyak? 10 sampai 14. 10 sampai 14 Pak. Ya, 10 sampai 14 ya. Nilainya 16 ini paling banyak gitu ya. Lalu dari sini kita bisa buat grafik ya, dekatan biar lebih mudah lagi dibacanya. Jadi frekuensinya itu 4 gitu ya. Untuk kohesi 2. Lalu untuk 7 itu sekian 15. 12 itu jumlahnya sekian 16. Ini akan lebih memudahkan. Ini sama aja sih penggambaran. Ini grafik distribusi kumulatif ya. Bentuk kurva frekuensi ada simetri. Ini nanti bentuk-bentuk ini akan terlihat nanti saat kita menghitung ya. Ke selanjutnya. Jadi tolong ini memang dasarnya, tapi nanti saat perhitungan ini pasti kalian akan lihat grafik-grafiknya seperti ini. Seperti trading ya, teman yang trading gitu ya, kalau lihat di internet tuh ini sini naik gitu ya. Nah, sini. Wah, ini nanti bakal naik gitu ya. Hati-hati aja gitu ya. Trading. Nah, sekarang banyak penipuan gitu ya, judi dan sebagainya. Nah, ini sama gitu ya. Ini grafik-grafik seperti ini adalah grafik yang memang menyatakan perilaku gitu ya, perilakunya seperti ini. Ada yang lonceng simetris, bentuk lonceng, ada yang menceng ke kanan gitu ya, menceng ke kiri, bentuk huruf J, bentuk huruf J terbalik, bentuk U ya. Itu adalah bentuk kurva frekuensi. Kalau ini tadi kurvanya gimana nih gitu. Nah, ini ya. Yang mana ini? Grafiknya seperti ini. Tinggal diterusin ya, kurva frekuensi dan frekuensi kumulatif. Bisa terlihat di sini, ini adalah bentuk dari kurva J terbalik ya. J terbalik. Lalu misalnya ini ya, grafik kurang dari atau lebih dari, ini bisa ditampilkan dari data-data ini. 0 kurang dari 5, nilai tengahnya adalah ini ya, antara 5 sampai 10 nilai tengahnya berapa, antara 10 sampai 15 ya, frekuensinya ini. Nanti dari frekuensi dibikin grafik. Ini untuk klasifikasi tanah bisa menggunakan tabel ini. Ada zona 3, zona 1, zona 2. Nanti kalian masukkan datanya gitu ya. Misalnya ini persebaran datanya. Misalnya di zona 1 ada sekian persen, zona 2 sekian persen. Oke, ini ukuran pemusatan. Ini sesuatu yang kalian sudah kuasai ya. Ukuran pemusatan, data kualitatif. Rata-rata hitung yaitu min ya, mean gitu ya, mean. Ada median. Jadi rata-rata tuh ini mean ya. Median adalah nilai yang ada di tengah-tengah sekelompok data sebanyak yang diurutkan. Mulai nilai terkecil ya, harus diurutkan dulu. Jadi jangan langsung ada data langsung hajar aja. Jadi datanya harus diurutkan dulu dari kecil ke besar. Untuk yang nilai genap itu diambil yang tengah-tengah lalu dibagi 2, itulah nilai mediannya. Untuk yang ganjil itu biasanya langsung didapat mediannya.
Median data per kelompok ini bisa seperti ini. Nah ini ya, ada juga kuartil. Kuartil ukuran yang membagi kelompok nilai menjadi 4 bagian yang sama. Kuartil 1 25%, kuartil 2 50%, kuartil 3 75%. Ini karena ini datanya ganjil gitu ya, jadinya bisa dibuat seperti ini. Kuartil satunya tuh antara X2 dan X3, kuartil 3-nya antara X7 dan X8, dan kalau medianya tentunya yang tengah karena datanya ganjil. Ya, perbandingan min, median, dan modulus. Ini kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Tulisannya apa? Perbandingan min, median, modus. Oh, bukan, udah ganti. Ini udah kelihatan full? Dapat dari dasar statistik 2. Udah full ya, kelihatan semua? Ya, Pak. Ya, kadang kelihatan yang ada next-nya gitu ya, jadi takut mengganggu. Nah, ini adalah teori dasar statistik 2. Ukuran permusatan, data kualitatif, data kuantitatif, data berkelompok, data tidak berkelompok, rata-rata hitung, min, lalu median nilai tengah, modus, kuartil, hubungan antara modulus, min, dan median. Nah ini contoh ya, coba yang mudah ini sebutkan nilai-nilainya sambil saya sedikit mengamati ya, balas WA dosen. Berarti nilai tengahnya adalah ini ya, ada 2 nih. Berarti berapa nilai tengahnya? 34,75. 34,75, Pak. Ini sama dengan 34,5 ditambah 35 dibagi 2. Berapa? 34,75. 34,75. Baik. Ini kok medianya beda-beda ini ya, ini sama ini, tapi nggak apa-apa. Lalu kita sudah dapatkan nilai tengah. Nilai tengah ini median harusnya ya. Dikoreksi aja saya kalau. Lalu sudah dapat nilai median, lalu dapat kuartil 1. Kuartil 1, kuartil bawah, itu berapa kuartil bawah? 33. Nah, ini 33 adalah kuartil bawah. Ini mengingat saja sih sebenarnya pelajaran SMA, tapi nggak apa-apa, takutnya ada yang lupa, atau misalnya dari STM misalnya kan kadang nggak sedetail ini, misalnya ini untuk mengingat saja. Lalu kuartil 2 34,75. ya, kuartil 2 34,75 karena ada di tengah-tengah ini ya. Ini kuartil 2-nya tuh ya pembagian tadi ini. Q2-nya sama dengan ya pembagian mau nggak mau. Jadi berapa? 34,75. Lalu Q3-nya adalah 36,5. 36,5 ya. Ini harus di ini lagi ya, diingat-ingat kembali. Kuartil bawahnya 33. Jadi nilai 3 caranya gini ya. Misalnya ada
A, B, C, D, E gitu ya. Nah ini C ini sebagai median. Ya, median nilai tengah. Nanti kalau bicara kuartil bawah kuartil atas ya ini karena ininya ganjil, mau nggak mau justru ya kuartil bawahnya ini ya, kuartil bawahnya tuh A tambah B bagi 2, D tambah E. Ini kalau misalnya ganjil. Tapi kalau misalnya genap bentuknya angka aja ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Kalau genap ya berarti kita nah kalau genap tadi gimana? 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Jadi nilai tengahnya adalah ini ya, mediannya 3 tambah 4. Kuartil bawahnya apa? Ini ya. Bener nggak? Atau salah? Benar, Pak. Satunya ya, 1, ini kedua, 3 gitu ya. Tolong diingat-ingat lagi. Lalu ini ukuran variasi, ini banyak acara sekali di sipil nih. Ini adalah ukuran variasi atau dispersinya. Apa sih gitu ya, variasi atau dispersi itu apa? Apa sih gitu ya? Karena gini, kalau kita misalnya nguji di lapangan tuh kadang ya datanya itu berantakan. Datanya berantakan, kadang ada yang di sini nilainya 2 misalnya, nanti ke sini loncat misalnya ke 20. Kalau nggak minus ya, kalau ini ya minus 30, nanti ke atas lagi gitu ya, datanya acak gitu ya. Nah untuk mengolah data yang acak ini agar menjadi data yang benar, maksudnya gitu ya, mau nggak mau kita harus olah lagi. Apa mempelajari dispersi ya, min atau median, titik berat pada pusat data ya, tadi kan tengah-tengah ya, tidak memberikan info sebaran nilai pada data ya, belum gitu. Jadi belum memberikan info sebarannya apakah benar gitu ya kita menggunakan nilai tengah itu, kan masih belum tentu gitu ya itu yang dipakai. Perbandingan sebaran data dari 2 informasi distribusi nilai ya. Jadi perbandingan sebarannya tuh masih belum bisa digunakan, masih dari 2 informasi yang berbeda. Ukuran variasi, nilai jarak, rata-rata, simpangan baku, ini juga ini matematika dasar ya, koefisien variasi. Jadi ini adalah mengulang lagi. Ini di sini ada data triaksial. Ini sudah diurutkan tadi. Untuk mencari range ya, itu adalah nilai maksimum kurangi nilai minimum. Range-nya adalah dari 38 ya, ini 38 dikurangi 28,5. Itu untuk mencari range, dapatlah 9,5 ya. Range-nya tuh nilai maksimal kurangi nilai minimum. Yang berapa ini? Oke. Rata-rata simpangan bisa dihitung dengan RS 1/n ya, jumlah datanya berapa, XI plus minus kali rata-rata tambah plus minus X rata-rata ya. Simpangan terhadap median ini, lalu populasi ini formulanya sampel seperti ini, rata-rata, variasi populasi, variasi sampel, simpangan populasi,
bahan baku sampel ini memusingkan ya rumusnya, tapi nanti kita coba hitung bareng-bareng. Dispersi data dikelompokkan ya, jadi dikelompokkan range dihitung dengan dua cara, nilai tengah kelas terakhir, nilai tengah kelas pertama. Jadi bisa seperti itu. Jadi kuartil 1 atau ini kuartil 3 kayaknya, kurangi nilai tengah kelas pertama, ini kurangi kuartil 1. Itu bisa kayak gini. Batas kelas terakhir, batas bawah kelas pertama misalnya, itu juga bisa. Bahan baku simpangan kelas yang tidak sama. Nah, ini contoh ya. Contoh tuh biasanya lebih mudah dipahami. Tahu caranya ini ngitungnya? Tahu ada nilainya? Harusnya nggak ada nilainya, tapi waktunya udah batas. Ini 205,5 ini dapat dari mana? Jumlah data, Pak. Ya, jumlah data ya, ini 35 tambah 33 tambah 34,5 tambah 38 36,5 tambah 28,5 dibagi jumlahnya, dapatlah rata-rata 3,5. Lalu ini dapatnya dari mana? Dari mana? Kita harus hitung dulu ya semua. Paham maksudnya? Ini protolin dulu ya. Protolin dulu. 0,5625 ini dapat dari mana? Ini dapat dari mana? ini didapat dari mana? Ini kan ada rumus ya sebenarnya. Nah, XI-nya tuh ya ini. Jadi berapa? 35. Ya enggak? XI-nya kan 35 nih. Ya enggak? Kurangi coba X rata-rata 34,25. Lalu nilainya dikuadratkan. Berapa ini hasilnya? 0,5625. Ya, emang ya, ini 0,5625 gitu ya. Ini juga 1,5625. Tolong ini bantu nih, yang ini yang lain berapa? Yang satu hitung ini gitu ya. Bantu. Berapa nilainya? Kita mau ngitung standar deviasinya. Yang ini berapa? Yang ketiga 0, Pak. Sebenarnya ada ya sedikit ya, 34,25 minus kan harusnya 0 gitu apa? Ini 34,5 kurangi 34,25. 34,5 kurangi 0,0625. Nah, kurangi 34,25. Masih ada nilai ya, walaupun sedikit. Ya. Nah, ini 0,0625, 0,063 lah ya. 0,063. 3 angka belakang koma ini berapa? Ayo. 14,0625. 14,6. Dah, 0,26 lah. Berapa ini yang ini? 5,0625, Pak. 5,06. Oke, ini tiga 3,0625. Nah, 33,0625.
9,9. Ini silent aja, pusing. Berapa ini? 33,06. Nah, ya. Jadi cara ngitung ini gimana caranya? Dapat 54,375 berapa, gimana caranya? Total yang tadi itu Pak, dijumlahkan ya, ini kan ada tanda jumlah ya ini. Berarti ini coba jumlahkan 0,56 tambah 1,56 tambah 0,063 tambah 14,06 berapa nih? Totalnya ini jumlahnya semua. Nilai ini dijumlah. Kita pemanasan ya, maksudnya mengulang-ulang sedikit materi SMA. Ayo, waktunya mau habis. Berapa? Masih lama ya? Masih lama nggak sih? Berapa hasilnya? Yang 54,375. Ya, saya cek and recheck ya, biar kalian juga tahu nilainya 4,375 itu yaitu dari penjumlahan ini, gitu ya. Dibagi 5, kok 5 ya? Tahu nggak kenapa? Total itu jumlah dikurang datum 1. dikurangi 1. Oh ya, ini ya. Jumlah datanya 6 kurangi 1, jadi hanya 5 gitu ya. Di akar gitu ya, didapatlah nilai standar deviasinya adalah 3,298 ya, 3,298. Lalu kita menghitung koefisien variasi. Gimana caranya menghitung koefisien variasi? Ya, adalah S dibagi X dikali 100 sama dengan 3,298. Ini S nya kita sudah dapat, X nya adalah rata-rata ya, X rata-rata, ini rata-rata 34,25 kali 100. Nah, kurang lebih adalah ini adalah koefisien variasinya 9,03%. Jadi nggak terlalu jauh gitu, makin kecil itu makin bagus ya. Variasinya tuh hanya 9,63 lah gitu, nggak terlalu jauh. Nah, kalau udah besar nilainya berarti ini ada jomplang nilainya. Makin kecil ini makin baik. Tuh ya. Nah, ini variasi ya, untuk populasi kafi adalah alpha dibagi mu kali 100% ya, rumus yang tadi. Untuk sampel kafi sama dengan V sama dengan S bagi X kali 100%. Digunakan untuk membandingkan dua kelompok nilai yang bebas dari satuan data asli. Kafi 1 lebih besar dari kafi 2, kelompok 1 lebih heterogen dari kelompok. Nah, kan kelihatannya paham kan yang tadi saya bilang, makin kecil si data tuh makin bagus. Karena bayangkan aja ya, kalau misalnya kita nguji di di lab ya, nantilah kalian ya. Saya pernah menghitung misalnya sudut geser tanah gitu ya, sudut geser pertama saya nguji dapat 5 gitu ya, yang pas kedua 5 derajat, dapatlah 40 derajat. Ini bikin pusing ini tuh sebenarnya. Terus kita nguji yang ketiga, hasilnya misalnya ya 60 gitu. Nah, jadi dari ketiga data ini mana yang mau dipakai gitu, mana sih yang sebenarnya mewakili kondisi tanah gitu ya, sampel tanah. Ini masih bingung ya mungkin ya. Gimana ya analogikannya. Nah, misalnya gini lah, 1, 2, 3 tuh ini yang suka sama kalian gitu, misalnya yang suka sama apa, Jaki gitu ya, Jaki soalnya kayak bule itu ya, foto ini profil Zaki Abian. Nah, yang suka sama Zaki itu ya, menurut survei pertama gitu ya, itu hasilnya 5 orang.
Lalu yang survei kedua ini 40 orang, yang ketiga ini 60 orang. Nah jadi yang benar-benar suka tuh berapa orang gitu ya, dari ambil data sampel ini, apakah 5, 40, 60 atau berapa gitu. Kan ini bingung ya, maksudnya yang benar-benar suka gitu ya, yang benar-benar setuju berapa gitu dari sampel ini, masih bingung. Karena ini di sini diketahui nih, kok KV1 ini misalnya KV1 tuh misalnya tadi ya, misalnya ini KV1 30% deviasinya lebih besar dari KV2. Misalnya KV2 saya kasih angka 9%. KV1 nya 30%, KV2 nya 9%. Nah, kelompok 1 ya, KV1 lebih heterogen dari kelompok 2. Paham nggak di sini? Heterogen itu lebih bermacam-macam, jadi datanya lebih acak-acak lah, banyak gitu ininya apa namanya, perbandingannya, jadi jauh-jauh. Kalau ini kan sebenarnya deket-deket aja ya, 34, 33, 34,5, 38, 36,5, ini masih sesuatu yang udah berdekatan. Tapi kalau udah 30% ini bisa jadi datanya loncat-loncat gitu ya, 1, 8, 25, 70 gitu ya, 80, ini nilainya terlalu jauh. Ini yang 9% bisa kita ambil contoh yang tadi, 35, 33, 34. Jadi sebenarnya makin heterogen tuh makin membingungkan gitu ya. Jadi kita tidak akan benar-benar tahu data mana sih yang sebenarnya harus kita gunakan gitu ya, untuk pemodelan lereng tadi misalnya. Kita nggak tahu gitu ya, karena terlalu heterogen. Nah itu juga harus dihindari. Jadi sebisa mungkin koefisien variasinya tuh cari yang terkecil gitu ya. Dari beberapa data variasinya makin kecil, berarti ini makin mengkerucut gitu si datanya. Ya ukuran kemencengan ya ada kayak gini, Bayesian skewness gitu ya, ukuran keruncingan sampai sampel ya, sampel n, x sampai x2 dan seterusnya, momen ke r, x sampai sama ya, mengukur kemencengan. Jadi harus diukur nih datanya, kita bisa tahu nih sebenarnya apa yang kita dapat di lapangan ini datanya tuh bagus atau enggak gitu ya, misalnya berapa besar sih selisihnya dan seterusnya. Nah ukuran kemencengan gitu ya, sampel ini emang enaknya sih bisa dihitung gitu ya dari sini, normal mendatar. Jadi gini, kalau misalnya G2 itu menandakan lebih besar dari 3, itu menandakan runcing gitu ya, menandakan normal. G2 nya sama dengan 3, G2 nya lebih kecil, ini mendatar, datar gitu ya. Terus apa sih kemencengan itu artinya istilahnya, penyimpangan datanya seperti apa. Sayang sekali ini buram. Inilah analisis korelasi dan regresi. Jadi ini titik-titik hitam ini merupakan gambaran data yang kita ambil di lapangan, misalnya data-data yang kita ambil. Nah, analisis korelasi dan regresi ini digunakan untuk apa gitu ya. Ini hubungan nah ini jelek banget ini, saya tuh sorry. Ini kelihatan? Udah jelas? Terlihat, Pak. Jelas, Pak. Ya, jelas Pak. Ini harus diedit emang PPT-nya. Ini saya minta editin ke adik saya nih, kayak gini hasilnya. Kan bentuknya PDF. Tolong nih pindahin. Adik saya seumuran kalian gitu. Tolong, kamu ada kerjaan nggak? Ada. Kan kalau adik kan kayak gitu ya, misalnya ke kakaknya misalnya, ini saya perlu ini nih untuk ada pertemuan itu, rapat ya sama kayak kalian gitu, rapat saya perlu budget misalnya untuk ke kampus. Udah saya bilang ini tolong editin dulu laporan, jangan asal minta gitu ya, maksudnya tolong nih ada bahan PDF, tolong dibuat PPT-nya. Nah hasilnya kayak gini nih, asal nih, yang penting jadi. Sakit mata.
harusnya kan diperbesar dulu PDF-nya, terus ditempelin. Ini adalah data ya, jadi banyak data. Ini adalah hubungan garis positif. Kenapa hubungan garis positif? Ya, dari titik-titik ini kita bisa ambil di Excel ini gitu ya, pas seperti ini. Kenapa garis positif? Ini menandakan semakin besar misalnya nilai ini, misalnya nilai kohesi gitu ya, ini sudut geser. Misal gitu ya contoh. Semakin besar nilai sudut geser, berarti nilai kohesinya juga semakin besar. Ini misalnya kita kasih angka. Nilai sudut gesernya tuh misalnya 10, 20, 30, 40. Lalu nilai kohesinya juga ini sama gitu ya, cuman makin besar tapi nilainya emang besar gitu ya, 2, 4, 8, 9 karena satuannya beda gitu. Cuman dari hasil penelitian ini bisa menandakan bahwa semakin besar nilai kohesi, semakin besar juga nilai nih ya. Misalnya kohesinya 2, sudut gesernya 10. Lalu misalnya kohesinya 8 besar gitu ya, nilai sudut gesernya 30. Jadi atau sebaliknya, kalau nilai sudut gesernya 40 ya makin besar, berarti nilai kohesinya 9. Ini adalah hubungan positif gitu. Jadi semakin besar nilai Q berarti semakin besar nilai C-nya. Belum dipahami ya kayak gini nih, emang bahasa-bahasa. Tapi nanti kalian bisa rasakan saat mengerjakan tugas akhir gitu ya, disuruh bikin grafik. Nah ini kalau ini hubungan garis positif tapi lebih tersebar ya, karena datanya lebih ya, koefisien variasinya lebih besar lah bisa dibilang, titik-titiknya lebih menjauh gitu. Kalau ini kan bagus ya datanya tuh, kalau ini yang menjauh hubungan garis negatif. Nah hubungan garis negatif ya sebaliknya, kalau misalnya ini X ini semakin besar nilainya, berarti yang sebaliknya nih, nilai Y ini semakin kecil. Bisa kasih angka 1, 2, 3. Ini 2, 4, 6, 8 misalnya. Kalau misalnya nilainya 1 gitu ya, nilai X nya 1, ini justru makin besar gitu si nilai Y nya 1, nilai Y nya 6. Tapi kalau misalnya nilai X nya 3, justru makin kecil nilai Y nya. Itulah hubungan garis negatif. Lalu hubungan garis lengkung negatif gitu ya, sama aja sih sebenarnya, cuman ini melengkung. Karena Pak kenapa melengkung gitu, ini kan lurus melengkung ya, ini ngikutin perilaku datanya ya. Lalu hubungan garis lengkung negatif, hubungan garis lengkung positif, sama aja sih sebenarnya. Terus nah ini tidak ada hubungan, datanya terlalu banyak dan tidak ada yang namanya perilakunya. Ini membingungkan data-data kayak gini, kita ambilnya acak aja. Jadi antara X dan Y ini tidak ada hubungan sebab akibat dan seterusnya. Jadi ini datanya bisa dibilang kacau ya, kita nggak bisa ngambil perilakunya seperti itu ya. Ya ternyata masih banyak. Ini kan udah dikasih ya, coba ya, kalian coba hitung ya, kita bahas bareng ya. Mungkin sampai sini aja ya, udah lewat waktunya. Saya tutup pertemuan hari ini. Ada pertanyaan dulu? Kita ketemu di pekan depan ya. Terima kasih. Saya nggak tahu bisa offline atau enggak, karena setelah dikabarin ya, kalau bisa offline kita offline, tapi belum ya, sementara kita setting online dulu. Zaki tuh sebenarnya namanya siapa sih? Bukan Zaki ya namanya tuh. Oh, ini pakai laptop Zaki. Oh Iya. baik, kalau begitu saya tutup pertemuan